Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Seharusnya lah kalian duduk bersama dengan ulama. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam para ahli hikmah. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah orang yang alim atau mengetahui atau mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya, dan ia mengamalkan hal tersebut dengan perbuatannya, dan ia menyampaikan dengan perkataannya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qulubal mayyit binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan ia akan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah yang dimaksud di sini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Kama yuhyil ardhal maitah bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan akan bumi yang mati atau tanah yang mati dengan air hujan. Inilah hadis Nabi SAW. Kita dianjurkan untuk senantiasa menghadiri akan majelis-majelis para ulama dan para salihin. Abu Hanifah pernah berkata, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama orang-orang besar. Yang dimaksud orang besar di sini adalah orang yang besar di sisi Allah. Dan bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah dengan para ahli hikmah. Di riwayat yang lain Abu Hanifah mengatakan, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitul kubara. Duduklah engkau bersama para ulama, dan bertemanlah engkau bersama para ahli hikmah, dan bergaullah engkau dengan orang-orang yang besar di sisi Allah. Nah, sesungguhnya para ulama itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama adalah ulama yang benar-benar mengerti dengan hukum-hukum Allah, mengerti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud di sini adalah ulama yang mengeluarkan fatwa. Kedua adalah ulama yang mengenal akan Allah saja, maksudnya bukan ahli fatwa, yang perkataan mereka itu banyak mengandung hikmah. Apabila seseorang bergaul dengan mereka, maka akhlaknya akan bertambah mulia, karena disebabkan hati-hati mereka diterangi oleh ma'rifat kepada Allah. Dan mereka orang-orang yang diterangi dengan rahasia-rahasia cahaya kebesaran Allah. Adapun yang ketiga yaitu ulama yang menghimpunkan akan keduanya, mengerti dengan hukum-hukum Allah, mengerti dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan ia pun mengenal akan Tuhannya. Merekalah orang yang disebut dengan al-kubara, yaitu pembesar para ulama, orang yang besar di sisi Allah, yaitu para aulia wassalihin. Beruntunglah orang yang mengenal mereka, beruntunglah orang-orang yang hadir di majelis mereka, meskipun dengan mengorbankan tenaga dan harta dengan menghadiri majelis mereka. Semua itu tidak akan membuat rugi, justru dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dia pun akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa manakala berjumpa dengan mereka. Hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah dan kebahagiaan. Tidak ada majelis seindah majelis mereka. Bagaimana tidak, bergaul dengan mereka bisa menghidupkan hati yang mati, bisa memperbaiki akhlak yang buruk. Orang yang pernah hidup bersama mereka, bergaul dengan mereka, akan melihat langsung bagaimana akhlak mereka. Tentu hal demikian akan sangat membekas di hati seseorang. Karena tentu tidak sama orang yang mendengar saja dengan orang yang melihat. Pandangan mereka dan perhatian mereka akan merubah seseorang yang celaka menjadi orang yang beruntung. Diceritakan Al-Imam Sohrawardi, beliau berkeliling di dalam Masjid Al-Khif di Mina waktu beliau berhaji. Ia memperhatikan wajah-wajah yang ada di sana. Seseorang bertanya kepada beliau, mengapa beliau memperbuat hal demikian? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki akan hamba-hamba. Apabila mereka memandang kepada seseorang, maka mereka bisa membuat seseorang tersebut menjadi orang yang beruntung. Dan aku berharap mendapat pandangan dari mereka. Maka cintailah para ulama dan salihin,
karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita justru malah membenci mereka, menjauh dari mereka. Ini bisa menjadi malapetaka kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Wa thaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Wa thalithah yakhrujuna minad dunya bighairi iman." Akan datang suatu zaman, kata Nabi SAW, atas umatku mereka berlari, mereka menghindar dari para ulama dan fuqaha. Artinya mereka tidak mau mempercayai lagi para ulama. Mereka tidak senang dengan para ulama. Maka Allah akan menimpakan bala kepada mereka dengan 3 macam bala. Pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Kedua, Allah mengangkat atau memberikan kuasa kepada raja yang zalim atau pemimpin yang zalim untuk memimpin mereka. Ketiga, keluar mereka dari dunia atau meninggal mereka dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Hal inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk daripada kelompok orang-orang yang memusuhi para ulama. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang mencintai para ulama dan juga salihin, kekasih-kekasih Allah. Amin amin ya rabbal alamin.